Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizky Ilham dengan NPM M1G003 060. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan materi yaitu kejang demam. Definisi kejang demam. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang timbul akibat kenaikan suhu tubuh, suhu rektal di atas 38 derajat Celcius, yang disebabkan oleh proses ekstraranial. Biasanya terjadi pada bayi ataupun anak umur 6 bulan sampai 5 tahun disertai demam, tanpa adanya bukti infeksi intracranial atau penyebab yang pasti. Kejang disertai demam pada anak yang sebelum menderita kejang tanpa demam tidak termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Lebih dari 90% penderita kejang demam ini terjadi pada anak umur 5 bulan sampai 5 tahun. Terbanyak bangkitan kejang demam terjadi pada anak umur 6 bulan sampai 22 bulan. Insiden bangkitan kejang demam tertinggi pada umur 18 bulan. Di berbagai negara, insiden dan prevalensi demam berkisar 2-5%. Di Amerika Serikat dan di Eropa, insiden kejang demam ini meningkat 2 kali lipat di Asia dibandingkan di Eropa dan di Amerika. Angka penyakit di negara berkembang masih tinggi, maka kemungkinan terjadi bangkitan kejang demam perlu diwaspadai. Selanjutnya, faktor risiko. Beberapa faktor yang berperan menyebabkan kejang demam antara lain adalah yang pertama adalah demam, yang kedua demam setelah imunisasi DPT, yang ketiga morfili atau efek toksin dari mikroorganisme, yang keempat adalah respon alergi atau keadaan imun yang abnormal akibat infeksi, yang kelima adalah perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit. Terus juga faktor risiko berulang kejang demam adalah yang pertama riwayat kejang demam dalam keluarga, usia kurang dari 18 bulan, temperatur tubuh saat kejang, terus ada juga lamanya demam. Itu dapat menyebabkan faktor-faktor risiko kejadiannya kejang demam. Terus materi selanjutnya itu klasifikasi. Kejang demam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu kejang demam sederhana adalah kejang yang berlangsung kurang dari 15 menit. Kejang demam tipe ini adalah 80% di antara seluruh kejang demam. Yang kedua ialah kejang demam kompleks. Adalah kejang demam vokal atau parsial, berlangsung lebih dari 15 menit, berulang dalam 24 jam. Didapatkan abnormalitas status neurologi dan didapatkan riwayat kejang tanpa demam pada orang tua atau saudara kandungnya. Terus ada juga pemeriksaan penunjangnya. Untuk melakukan pemeriksaan penunjang ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu ada pemeriksaan laboratorium, ialah tidak dikerjakan secara rutin pada kejang demam, tetapi dapat dikerjakan untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demam. Pemeriksaan laboratorium dapat dikerjakan atas indikasi, misalnya darah varifer, elektrolit, dan gula darah. Yang kedua adalah fungsi lumbang. Nah, indikasi fungsi lumbang ada terdapat tanda dan gejala merangsang meningeal, terdapat kecurigaan adanya infeksi SSP berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan klinis, dan dipertimbangkan anak dengan kejang disertai demam yang sebelumnya telah mendapatkan antibiotik dan pemberian antibiotik tersebut dapat mengaburkan tanda meningitis. Terus ada juga penata laksanaannya. Pada umumnya kejang berlangsung singkat, rata-rata itu 4 menit. Pada waktu pasien datang, kejang sudah berhenti. Apabila saat pasien datang dalam keadaan kejang, obat yang paling cepat untuk menghentikan kejang adalah diazepam intravena. Nah, dosisnya sendiri pada diazepam intravena adalah 0,2 sampai 0,5 mg per kilo badan. Perlahan-lahan dengan kecepatan 2 mg per menit atau dalam waktu 3-5 menit. Dengan dosis maksimal itu 10 mg. Secara umum, penaklukan saat kejang akut mengikuti algoritma kejang pada umumnya. Obat yang praktis dan dapat diberikan oleh orang tua di rumah adalah diazepam rektal.
Dosis diazepam rektal itu adalah 0,5 sampai 0,7 mg atau diazepam rektal 5 mg untuk anak dengan keadaan berat badan kurang dari 12 kilo dan 10 mg untuk berat badan lebih dari 12 kilo. Bila setelah pemberian diazepam rektal kejang belum berhenti, dapat diulang lagi dengan cara dan dosis yang sama dengan intraveral waktu 5 menit. Bila setelah 2 kali pemberian diazepam rektal masih tetap kejang, dianjurkan ke rumah sakit. Di rumah sakit dapat diberikan diazepam intravena jika kejang masih berlanjut. Lihat algoritma tata laksana seperti atus epilepticus medikamentos lainnya. Yang pertama adalah antivirektik. Ditemukan bahwa penggunaan antivirektik mengurangi risiko terjadinya kejang demam. Meskipun demikian, dokter neurologi anak di Indonesia sepakat bahwa antivirektik dapat diberikan. Dosis paracetamol digunakan adalah 10-15 mg per kilo per kali, diberi tiap 4-6 jam sehari. Terus ada juga antikonvulsan, adalah obat antikonvulsan yang diberikan hanya pada saat demam. Profilaksis intermittent diberikan pada kejang demam dengan salah satu faktor risiko di bawah ini. Kelainan neurologis berat, misalnya palsi cerebral berulang 4 kali atau lebih dalam setahun. Usia kurang dari 6 bulan, bila kejang terjadi pada suhu tubuh kurang dari 39 derajat Celcius. Apabila pada episode kejang demam sebelumnya suhu tubuh meningkat dengan cepat, obat yang digunakan diazepam oral adalah 0,3 mg per kilo per kali per oral atau rektal 0,5 mg per kilo atau per kali sebanyak 3 kali sehari. Dosis maksimum diazepam 7,5 mg per kali. Diazepam intermittent diberikan selama 48 jam pertama demam. Perlu diinformasikan pada orang tua bahwa dosis tersebut cukup tinggi dan dapat menyebabkan antaksia, irritabilitas, dan sedasi. 3. Pemberian obat antikonvulsan rumat. Berdasarkan bukti ilmiah bahwa kejang demam itu tidak berbahaya dengan penggunaan obat dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Maka pengobatan rumah hanya diberikan terhadap kasus selektif dan dalam jangka pendek. Indikasi pengobatan rumah, kejang vokal, kejang lama lebih dari 15 menit terdapat kelainan neurologis yang nyata sebelum atau sesudah kejang. Misalnya palsi cerebral, hidrosefalus, hemiparesis. Diagnosis kejang ditegakkan berdasarkan amnesis dan akan lebih mudah apabila serangan kejang tersebut terjadi di hadapan kita. Kejang demam adalah kejang yang paling umum terjadi pada populasi anak-anak yang di luar rumah sakit dan unit gawat darurat serta merupakan penyebab sebagian besar kejang yang terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Jenis kejang dapat ditentukan berdasarkan deskripsi serangan yang akurat. Penentuan kejang ini sangatlah penting untuk menentukan jenis terapi yang akan diberikan. Adapun jenis kejang antara lain 1. Kejang parsial simplex adalah serangan di mana pasien akan tetap sadar. Pasien akan mengalami gejala berupa deja vu, yaitu perasaan yang dimana pernah melakukan sesuatu yang sama sebelumnya. Pasien dapat pula merasakan senang atau takut yang muncul secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Selain itu, perasaan kebas, tersengat listrik, atau ditusuk-tusuk jarum pada bagian tubuh tertentu juga dapat dikeluhkan. Gerakan yang tidak dapat dikontrol pada bagian tertentu dan halusinasi. 2 adalah kejang parsial atau psikomotor kompleks. Serangan yang mengenai bagian otak yang lebih luas dan biasanya bertahan lebih lama. Pasien memungkinkan sadar dan kemungkinan besar tidak ada mengingat waktu serangan. Gejala meliputi gerakannya seperti meluncur atau mengunyah, melakukan gerakan yang sama berulang-ulang, memainkan pakaiannya, melakukan gerakan yang tidak jelas artinya atau berjalan berkeliling dalam keadaan seperti sedang bingung, gerakan menendang atau meninju yang berulang-ulang, dan berbicara tidak jelas seperti mengumam. Yang ketiga adalah kejang tonik kronik. Pasien hanya dapat mengalami
tahap tonik atau klonik saja. Serangan jenis ini biasa didahului oleh aura. Aura merupakan perasaan yang dialami sebelum serangan dapat berupa merasa sakit perut, baal, kunang-kunang, telinga berdengung. Terus ada juga prognosis. Prognosis kejang demam umumnya baik, angka kematian hanya 0,64 sampai 0,75%. Sebagian besar penderita kejang demam sembuh sempurna. Sebagian besar menjadi epilepsi, yakni sebanyak 2 sampai 7%. Kejang demam dapat mengakibatkan gangguan tingkah laku serta penurunan inteligensi dan pencapaian tingkat akademik sebesar 4%. Penderita kejang demam secara bermakna mengalami gangguan tingkah laku dan penurunan tingkat inteligensi. Walaupun prognosis kejang demam baik, bangkitan kejang demam cukup mengkhawatirkan bagi orang tua, sehingga edukasi terhadap keluarga sangat penting pada penata laksanaan kejang demam. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya tentang kejang demam. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.